Halo Happy Investor, selamat pagi. Kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Selasa 19 April 2022. Seperti biasa, kami akan memberikan paparan mengenai market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat dari bursa luar dulu. Investor antisipasi dampak inflasi tinggi pada kinerja sejumlah emiten Amerika Serikat. Awal pekan, bursa Wall Street ditutup lebih rendah pasca pelaku pasar mencermati sejauh mana inflasi Amerika Serikat yang tinggi sebesar 8,5% secara year on year akan mempengaruhi proyeksi laba bersih sejumlah emiten. Kekhawatiran investor ini sedikit mengabaikan pergerakan pasar obligasi AS dengan yield US Treasury tenor 10 tahun mendekati level psikologis 3%. Oke, untuk di dalam negeri sendiri, kinerja perdagangan Indonesia menopang IHSG di mana kemarin perdagangan pada awal pekan IHSG terus bergerak dalam teritori positif, yaitu ditutup menguat 0,6% ke level 7.275. Sebanyak 8 sektor menguat dengan basic material dan transportation and logistik memimpin kenaikan masing-masing naik 2,6% dan 1,9%. Penguatan IHSG kemarin juga didukung aksi beli investor asing yang mencatatkan net buy senilai 694 miliar rupiah dengan top buy saham diantaranya TLKM dan BBRI. Pelaku pasar merespon positif neraca perdagangan Indonesia yang mencatatkan surplus yaitu sebesar 4,53 miliar US dollar yang melampaui bulan sebelumnya mencatatkan surplus sebesar 3,83 miliar US dollar. Oke, kemudian kita lanjut ke company news. Pertama itu ada PT MNC Energy Investment Tbk atau IATA yang mengakuisisi 85% saham PT Sumasarana, perusahaan migas di Papua Barat. Adapun proses akuisisi dilakukan secara 2 tahap. Pertama, sebanyak 49% saham dibeli langsung oleh PT Bakti Migas Resource yang difokuskan pada investasi minyak dan gas. Kedua, sebanyak 36% saham diakuisisi oleh BMR dalam bentuk PPJB. Kemudian yang kedua itu ada PT Era Jaya Swasembada Tbk dengan kode emiten ERAA mencatatkan laba yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar 1 triliun rupiah atau meningkat 65,4% secara year on year. Capaian ini diiringi dengan kenaikan penjualan bersih sebesar 27,4% secara year on year menjadi 43,5 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan adanya permintaan pasar atas produk handset yang masih terus diminati. Adapun pertumbuhan volume penjualan handset meningkat menjadi 11,4 juta di tahun 2021. Untuk emiten yang ketiga ada TLKM yang memperkuat kemitraan dengan Singtel. Dalam rangka memperkuat bisnis digitalnya, PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM menjalin kerjasama strategis dengan Singtel, perusahaan telekomunikasi terkemuka di Asia. Inisiatif ini direalisasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman. Terdapat 2 nota kesepahaman yang ditandatangani yakni kolaborasi untuk mengembangkan bisnis data center regional serta integrasi layanan fixed dan mobile broadband. Oke, kita lanjut ke berita domestik dan global. Dari domestik sendiri, neraca dagang surplus hampir 10 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia masih mencetak surplus pada kuartal 1 2022. BPS mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia periode Januari 2022 hingga Maret 2022 sebesar 9,33 miliar US dollar atau meningkat pesat dari surplus neraca perdagangan pada periode sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,52 miliar US dollar. Adapun kinerja neraca perdagangan pada kuartal 1 2022 didukung oleh nilai ekspor senilai 66,14 miliar US dollar atau tumbuh 35,25% secara year on year. Untuk berita globalnya itu, yaitu sentimen pembangun rumah di AS yang jatuh. Keyakinan pembangun rumah keluarga tunggal Amerika Serikat jatuh ke titik terendah dalam 7 bulan pada bulan April seiring lonjakan tingkat hipotek dan rantai pasokan yang masih terhambat menyebabkan harga perumahan melonjak. Hal tersebut mendorong sebagian pembeli rumah pertama kali keluar dari pasar. Menurut survei pada hari Senin, pasar perumahan sedang menjadi sorotan setelah The Fed mengambil langkah agresif untuk menekan inflasi yang melonjak tinggi, mendorong tingkat hipotek tetap 30 tahunan ke atas 5% untuk pertama kalinya dalam 1 dekade. Oke, kemudian kita
kita lihat untuk corporate calendar. Hari ini, Selasa 19 April, RUPS ada emiten WG, SOSS, dan DADA. Kemudian, kum dividennya itu ada UNTR, SMCB, MFIN, dan BNGA. Oke, kita sekarang bahas mengenai daily technicalnya. Kemarin IHSG ditutup menguat 0,55% ke level 7275, di mana nilai transaksinya sebesar 14,67 triliun dan net foreign buy sebesar 694 miliar. Prediksi hari ini yaitu upward di level 7250 hingga 7355. Di mana indikasinya yaitu White Marubozu, MACD positif, dan Stochastic Golden Cross. Untuk rekomendasi saham yang pertama ada dari emiten MPMX atau PT Mitra Pinastika Mustika Tbk. Hari ini prediksinya buy, target price di level 1500, stop loss di level 1275. Adapun indikasinya yaitu breakout triangle, MACD positif, dan stochastic uptrend. Kemudian emiten yang kedua itu ada Inco, PT Vale Indonesia Tbk. Hari ini rekomendasinya yaitu buy, target price di level 9000 dan stop loss di level 8200. Adapun indikasinya yaitu riding, MACD positif, dan stochastic uptrend. Kemudian yang ketiga ada ISAT, PT Indosat Tbk. Hari ini rekomendasinya yaitu buy, target price di level 5900 dan stop loss di level 5450. Adapun indikasinya yaitu bullish engulfing, MACD positif, dan stochastic golden cross. Kemudian ada IATA, PT MNC Energy Investment Tbk. Hari ini rekomendasinya yaitu buy, target price di level 376 dan stop loss di level 280. Adapun indikasinya yaitu morning doji star, MACD positif, dan stochastic golden cross. Kemudian ada MEDC, PT Medco Energi Internasional Tbk, di mana hari ini prediksinya buy, target price di level 630 dan stop loss di level 550. Adapun indikasinya yaitu morning doji star, MACD negatif mengecil, dan stochastic golden cross. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.